Renungan hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sabda Tuhan ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 15. Tuhan Yesus menanggapi orang-orang Farisi yang menegur Yesus karena murid-muridnya makan dengan tangan najis, tangan yang tidak dibasuh terlebih dahulu seperti adat istiadat mereka. Tetapi Yesus menanggapinya dengan menunjukkan sesuatu yang lebih dalam atau yang lebih intinya, bahwa di dalam beragama, di dalam menjalankan kebiasaan agama, orang jangan sampai hanya melaksanakan kebiasaan-kebiasaan itu, tetapi tidak melihat dan tidak menyadari maksud dari kebiasaan-kebiasaan itu. Karena itu Yesus menanggapinya dengan sabda Tuhan tadi, karena bukan apa yang dari luar yang menajiskan, tetapi yang dari dalam itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam atau dari hati orang itu timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal yang jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan, tidak hanya kepada orang-orang Farisi, kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada kita semua. Karena itu ada pepatah yang mengatakan, bukan titik yang membuat tinta, tetapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tetapi cintalah yang membuat cantik. Kecantikan tidak diukur dari make up yang bagus, tetapi kecantikan diukur dari hati orang. Orang menarik bukan terlebih karena kecantikannya dari luar, tetapi terlebih karena dari dalam hatinya yang penuh dengan cinta. Orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta pasti menarik. Nah, itulah artinya cintalah yang membuat cantik. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua sebagai orang yang beragama dipanggil oleh Tuhan untuk tidak sekedar melaksanakan ritual, peraturan-peraturan, dan mungkin adat kebiasaan, tetapi terlebih kita dipanggil untuk berproses bersama di dalam kehidupan ini, untuk terus-menerus berusaha tentu dengan rahmat Tuhan, memiliki hati yang murni, hati yang bersih, hati yang penuh kasih seperti hati Allah sendiri. Karena itu kita selalu dalam proses hidup ini selalu berusaha dengan selalu merenungkan hidup kita dalam terang sabda Tuhan, kita mendengarkan sabda Tuhan, dan tidak hanya itu, kita berusaha melaksanakan sabda Tuhan itu. Itulah yang juga kita dengarkan dalam bacaan kedua dari perayaan Ekaristi minggu ini. Melalui Yakobus, Tuhan bersabda, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah, inilah cara kita untuk berproses di dalam hidup beragama. Ya, kita selalu mendengarkan sabda Tuhan dan belajar terus-menerus melaksanakannya, supaya kita memiliki hati yang murni, hati yang bersih. Dan tentu kita juga berupaya terus di dalam hidup kita belajar untuk memiliki kasih itu, memiliki hati yang penuh kasih itu. Dikatakan juga melalui
surat Yakobus bab 1 ayat 27 dikatakan bahwa ibadat yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Melaksanakan kehendak Tuhan berarti kita berupaya terus untuk memiliki hati yang penuh kasih, hati yang peduli kepada mereka yang kesusahan, yang menderita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena hanya dengan mengasihi seperti Tuhan mengasihilah kita memiliki hati yang murni. Dan kita tetap juga berupaya menjaga hati kita supaya tidak dicemarkan oleh dunia, tidak dicemarkan oleh keinginan-keinginan nafsu-nafsu duniawi yang membuat kita terikat dengan hal-hal duniawi ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak hanya sekedar menjalankan perintah agama kita, tetapi terlebih bagaimana kita terus-menerus memurnikan hati kita, tentu dengan bantuan rahmat Tuhan, sehingga hati kita diubah oleh Tuhan menjadi hati penuh kasih, hati yang seperti Tuhan, hati yang mengasihi. Tuhan memberkati.